Anak-anak semua, salam sehat. Kita kembali akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 di tema 1 subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Kemarin kita sudah belajar tema 1 tentang tumbuhan. Hari ini untuk pembelajaran 1 sampai 6 kita akan belajar subtema 2 tentang hewan sahabatku. Apakah kalian suka akan binatang? Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari. Nah, sekarang Ibu ajak kalian mengamati negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, keunikan dari gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Ya, karena keunikannya, maka gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Anak-anak harus tahu bahwa ikan tuna itu sangat bermanfaat karena mengandung omega 3, juga mengandung protein yang sangat tinggi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Yaitu burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, kalau sudah ada kalian menemukan hewan yang merupakan ciri khas suatu negara, catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Sekarang kalian kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi kalian bisa mengisi nanti hewan apa yang termasuk berkembang biaknya secara beranak dan berkembang biak secara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak secara beranak dan bertelur. Jadi kalian nanti bisa menuliskannya di dalam diagram Venn di bawah ini. Nah, kalian boleh mengamati gambar dan bisa melengkapi diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Kalian bisa lihat ada gambar hewan apa saja yang ada di dalam gambar ini. Sekarang kalian bacalah teks berikut di dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak secara ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kalian menyebutkan hewan ovipar lainnya? Kemudian, cara berkembang biak yang lainnya adalah secara vivipar. Ya, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Nah, kalian dapat menyebutkan hewan lain yang termasuk vivipar. Kemudian juga ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ya, itu dikatakan ovovivipar. Nah, contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, atau istilahnya ovovivipar. Nah, kalian dapat menyebutkan juga contoh hewan ovovivipar lainnya. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Selanjutnya, kalian dapat menulis manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Manfaat perkembangan hewan secara ovipar antara lain: 1. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Kedua, manfaatnya, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Selanjutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator atau lawan. Kemudian manfaat lainnya, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, itu manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Nah, kalian nanti bisa menuliskannya dan menyampaikan hasilnya kepada teman kelasmu. Hewan-hewan sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari sekarang kita mempelajarinya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, kita mulai dari negara Brunei Darussalam.
Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kemudian negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kita ke negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, bagaimana dengan Myanmar? Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kita lanjutkan dengan negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kemudian negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itu tadi negara-negara dengan perekonomiannya. Kita lanjutkan. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Nah, kalian dengarkan
teks berikut ini. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun dia berenang dan menyelam. Kenapa? Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, kita lihat paragraf pertama tadi. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Dari teks tadi kita dapat melihat ide pokok dari paragraf 1 ini adalah bebek adalah unggas yang bermanfaat. Kesimpulannya, bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Untuk selanjutnya, kalian bisa menjawab, menuliskan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf yang kedua. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Salam sehat.